Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih merenungkan firman Tuhan. Dan saya pikir teruslah merenungkan firman Tuhan, supaya Roh Allah yang ada di dalam firman Tuhan itu akan meneguhkan, akan menguatkan, akan menghidupkan kita dalam dunia kita ini. Sehingga semangat dengan Kristus, iman percaya kita semakin teguh dan kita semakin kuat untuk menjalani kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-44. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, penghargaan dan penghormatan itu adalah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat penting dalam hal bersosialisasi dan berinteraksi. Orang-orang yang tidak dihargai dan tidak dihormati di dalam persekutuannya, di dalam kemasyarakatannya, di dalam dunia pekerjaannya, atau di dalam gereja, maka dia merasa bahwa dirinya tidaklah sempurna. Bahkan dirinya tidak berharga dan tidak berarti apa-apa. Tetapi sebaliknya, kalau kita memiliki penghormatan, dihormati oleh orang-orang di sekitar kita, dalam pekerjaan kita, di gereja atau di lingkungan adat, apalagi ketika kita dihormati dan dihargai, disanjung-sanjung, maka kita merasa bahwa hidup kita itu adalah yang paling bahagia dan sempurna. Tetapi ingat, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sering sekali ketika orang berupaya untuk mencari penghargaan dan penghormatan akan dunia ini, maka sering sekali kita gagal untuk mempercayai Tuhan dan menerima penghargaan dan penghormatan dari Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika orang berupaya untuk mencari penghargaan dan penghormatan Kristus, itu sangat dibenci oleh orang-orang manusia yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena orang tidak mengenal Kristus. Karena orang tidak mengasihi Kristus. Itu yang dikatakan saudara-saudara. Kalau kita lihat di ayat 42. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Jadi orang yang tidak mengasihi Allah, maka dia tidak akan bisa menerima Kristus dalam hidupnya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan orang Yahudi, orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat itu, apakah mereka tidak mengenal Allah? Padahal mereka adalah ahli-ahli agama, orang-orang yang selalu saja mengajarkan tentang agama. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita, orang yang mengajarkan agama belum tentu sungguh-sungguh dia sudah mengenal Tuhan. Makanya itu yang Yesus kritik dan bahkan kecam kepada mereka. Kamu sering sekali menyatakan hukum-hukum, padahal kamu sendiri tidak pernah melakukannya. Itu. Jadi makanya sering sekali orang menawarkan hukum, mengatakan hukum, padahal dia adalah orang yang sering melanggar hukum dalam kehidupannya. Termasuk orang Farisi dan orang
ahli-ahli Taurat ini. Ya, oleh karena itu makanya ketika Yesus melakukan sesuatu yang baik, ya kan? Ketika itu hari perayaan di orang Yahudi, ketika itu di kolam Siloam itu ada orang yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Yesus sungguh mengasihinya. Dia mau melepaskan, dia mau menyembuhkan dia dari penyakitnya, melepaskan dia dari pergumulannya. Tetapi orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu adalah ahli-ahli agama, nah ini, yang merasa bahwa dirinya mereka lebih mengerti tentang agama, membenci apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun itu sakit, mereka sangat-sangat membenci Tuhan Yesus karena Yesus melakukan penyembuhan itu pada hari Sabat. Dan buat mereka itu adalah pelanggaran hukum atau penistaan agama. Orang pintar sekali pada saat ini untuk mengatakan penistaan agama. Padahal orang-orang yang menyatakan menuduh orang lain menista agama justru adalah mereka yang paling sering menista Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan itu sendiri. Mana mungkin orang-orang yang mencintai Tuhan berlaku kasar kepada orang lain? Mana mungkin orang-orang yang mencintai Tuhan akan mampu berlaku tidak baik? Apalagi mau memukul orang, apalagi sampai mau membunuh orang. Makanya pikir-pikir dulu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan ajaran agama kita. Agama apapun yang kita peluk, agama apapun yang kita imani. Ketika kita menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan, tetapi kita mau menghina, menghancurkan, merusak hidup orang lain, bahkan membunuh orang lain, saya pikir itu sudah pasti bukan dari ajaran Tuhan. Dan ini yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, Yesus lebih memilih tindakannya yang tidak populer, bahkan dibenci oleh orang lain, yang bahkan dia dihina atau berusaha untuk dianiaya oleh orang-orang Yahudi itu, yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang mengerti agama, yang betul-betul sering menyampaikan hukum-hukum Tuhan, tapi mereka adalah orang yang melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu makanya saudara-saudara, Yesus katakan di ayat yang ke-41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini yang mau dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan ini, ya, supaya setiap kita sungguh-sungguh boleh menerima Yesus menjadi Tuhan. Ketika kita betul-betul menerima Tuhan, maka kita harus menerima Yesus Kristus itu. Tidak akan mungkin orang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, kalau dia tidak menjadikan Yesus menjadi juru selamat baginya. Karena Allah lah, karena Tuhanlah yang mengutus dia menjadi juru selamat bagi kita. Memang bagi banyak orang ini sangat-sangat susah untuk diterima, gelap di mata mereka. Banyak orang yang tidak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini akan menentang, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Makanya oleh karena itu sekarang ini buat kita semuanya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita untuk menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan. Jangan kita lebih mementingkan penghormatan dari dunia ini. Memang orang-orang yang menerima Kristus pasti akan dibenci oleh orang lain, bahkan akan ditolak, bahkan lagi lebih parah, dianiaya, dikejar-kejar, lebih lagi bahkan mungkin akan kehilangan nyawa, dibunuh oleh orang-orang yang membenci Kristus. Ini juga mengingatkan kita saudara-saudara, ketika kita mau percaya kepada Yesus Kristus, maka kita harus lebih memilih mana yang kita pilih. Penghormatan akan dunia ini, orang-orang banyak, atau penghormatan dari Kristus saja. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita
Bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jadi orang-orang yang selalu berupaya untuk mencari penghormatan dunia ini tidak akan mungkin bisa mau menerima Yesus menjadi Tuhan. Dan celakanya lagi, sering sekali agama ini justru dipakai untuk mencari penghormatan akan diri dalam dunia ini. Makanya sering sekali orang-orang yang mengerti firman Tuhan, mengerti tentang ahli-ahli firman Tuhan, berupaya untuk mencari penghormatannya sendiri. Hati-hatilah untuk kita. Tuhan akan menghakimi kita nantinya. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat. Terimalah Yesus menjadi Tuhan bagimu, maka engkau akan dihargai dan dihormati di tempat yang paling mulia, yaitu di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur kami sekali lagi diingatkan oleh firman-Mu. Kami tidak perlu mencari penghormatan duniawi ini, tetapi kami hanya mencari penghargaan dan penghormatan Kristus. Dan kami akan menerima sorga. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang meneguhkan hati dan iman kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dan teruslah percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Sekalipun mungkin kita dihina, kita ditolak, kita tidak dihormati atau tidak dihargai oleh orang lain, bahkan mungkin kita dianiaya, bahkan terbunuh, tapi percayalah, Yesus akan menempatkan kita dalam kerajaan sorga. Penghargaan yang luar biasa akan Tuhan berikan kepada kita. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.